Oke Pak Arnold, ini tadi kan saya sempat mendengarkan bahwa cerita soal keluarga Bapak. Saya pengen tahu berapa lama ini eh, dari pertama kali Bapak melihat keluarga Bapak, wah ini kayaknya kena corona nih, sampai akhirnya selesai benar-benar sembuh. Itu benar-benar sembuh semua satu keluarga atau satu-satu Pak? Ya memang satu-satu tapi hampir bareng ya, selisihnya 1-2 hari doang sih. Dan itu memang sesuai apa namanya, secara medis virus itu kan masuk badan, terus badan itu bisa membuat antibodinya sekitar 14 hari, 2 minggu. Artinya memang virus ini belum ada obat gitu, tapi obatnya udah ada dalam diri kita sendiri. Apa itu Pak? Antibodi dalam diri kita sendiri. Antibodi dalam Diri kita sendiri. Terus sesuai sama yang tertulis di salah satu apotek di Solo, hati yang gembira adalah obat yang mujarab. manjur. Iya betul, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi semua kuncinya ada di hati kita Hati masing-masing. kita masing-masing. Di Cina itu ada salah satu pengobatan, kan vaksin belum ditemukan ya. Iya. Akhirnya dibuat seneng gitu. Distelin film lucu tiap hari gitu Disuruh kan. joget-joget gitu ya Pak ya? Joget-joget kayaknya ya gitu kan. Artinya intinya adalah dibuat senang, dibuat gembira. Ya sembuh juga gitu, dalam waktu 14 hari dia bisa sembuh total, bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan keluarga kami pun juga kayak gitu Mbak. Artinya, Pokoknya dibikin seneng ya Pak ya? dibikin senang, dibikin gembira, udah makan aja lah apa yang mau dimakan, gak usah mikir diet dulu. Tapi kan terkadang gini Pak, namanya juga manusia tidak bisa terlepas dengan ketika diomongin orang bahwa beliau positif terkena COVID-19. Pasti warganya langsung, wah, oh tidak kai, oh jumuran itu tidak omai deh, nah. Banyak itu kan, itu pasti membuat keluarga si pasien langsung merasa terkucilkan. Nah, sebenarnya Pak, yang perlu diedukasi ke masyarakat itu bagaimana Pak? Untuk menangani kalau semisal warga di sebelah kita ada yang memang terpapar positif COVID-19. Nah, ini memang tugas pemerintah. Kalau menurut kami pemerintah sebaiknya bisa membatasi konsumsi media ya. Media nyebar itu kan luar biasa itu. Bahkan kami kemarin dapat ini video yang dimana orang itu mengeluarkan lendir banyak banget, kental banget, dan ada caption korban corona gitu kan. Padahal enggak. Itu adalah tahun sekitar 2017-2018 itu penderita kanker paru-paru. Artinya hoak di sekitaran kita kan banyak banget. Langkah pertama yang perlu kita ambil itu sebenarnya meminimalisir, bahkan kalau bisa menetralisir hoaks, karena hoaksnya itu yang bahaya banget. Stigma tadi ya Pak ya, langsung ya? Langsung, jadi wah parah itu. Masyarakat Indonesia itu kan responnya kebanyakan dalam menyikapi corona ini ada dua, dan dua ini ekstrim. Ekstrim khawatir sama ekstrim nyepelek. Dan ini sama-sama nyebelin gitu kan. Ekstrim khawatir ya kita banyak lah ya ketemu orang-orang yang dikit-dikit searching terus dia jadi susah tidur. Kalau ekstrim nyepelek dikit-dikit cuci tangan gitu, ketemu kan, sama orang begini cuci tangan gitu, ada kan ya Pak gitu ya, ngelihat doang udah gini ya gitu. Mau makan bareng-bareng udah enggak gitu langsung ya. Jadi boleh nolak, tapi bagaimana penolakan itu kita sampaikan. Jadi misalnya ketemu orang, ngapunten J, saya ndak ndak salaman dulu. Tapi karena komunikasi itu kan dari kata-kata itu 10%, dari cara ngomong itu 30%, sedangkan bahasa tubuh itu 60%. Artinya walaupun kata-katanya menolak, tapi kalau cara kita ngomong sama bahasa tubuh kita halus, mohon maaf gitu, nggak apa-apa menolak, dia nggak akan sakit hati orang gitu. Jadi kita khawatir boleh, tapi kita kendalikan sikap kita. Kita pasti khawatir, saya pun khawatir kok kalau kena. Itu yang khawatir. Kalau yang full nyepelek itu ya banyak lah ya kasus di sekitar kita, nyepelek lah rasa wedi corona, wedilah karo sing gawe urip. Nah itu gitu Pak ya. Faktanya justru penyebaran corona terbanyak itu dari dua diantaranya kegiatan keagamaan, gereja Betel di Bandung ya, Jawa Barat, sama jamaah tablik di Goa, Sulawesi. Iya. Artinya apa? Mereka, saya yakin mereka lebih beriman lah dibanding saya. Gitu. Tapi iman itu harus diiringi dengan ilmu juga. Jadi bagaimana beriman yang benar itu juga harus diperhatikan.
Ya, kayak yang itu saya dengar, tapi saya jujur belum tahu beritanya ya. Yang pendetanya itu meluk-meluk mana corona, meluk-meluk orang gitu kan. Akhirnya beliau meninggal sendiri. Terus jamaah-jamaah tablik yang datang ke Goa, yang diserakin akhirnya serakin apa Solo akhirnya banyak yang positif juga. Artinya kita juga harus bijaksana. Nyepeleknya boleh, tapi tindakan kita harus ikut pemerintah. Kuncinya sebenarnya cuma seperti tadi ya Pak ya, ora wedi corona ning do manuto. Do manuto. Iya. Gitu. Oke Pak Arnold, ini langsung ke pertanyaan yang berikutnya ya. Apa benar Pak? Ini apa namanya? Kita mencolok ya Pak ya. Kita kan tadi ngomongin soal orang yang waras ini kan ya. Orang waras kan banyak. Kita udah mewanti-wanti diri kita biar nggak terkena virus corona dengan cara sering cuci tangan lah, udah jaga jarak 2 meter, tapi terkadang amit-amit masih ada yang kena walaupun sudah seperti itu. Berbeda dengan kasus orang gila. Oh iya. Nah, orang gila itu dia nggak pernah mandi, makan sak-sae, ya kan? Berinteraksi dengan orang juga sak-sae. Tapi kemungkinan untuk terpapar virus corona itu kecil. Why gitu Pak? Coronanya sendiri takut sama orang gila. Oh iya, kalau tadi canggih ya dibilang tadi. Jadi gini, kalau kita lihat komputer itu kan ada yang namanya safe mode. Safe mode itu ketika komputer terserang virus, sehingga dia masuk mode aman. Di mode aman dia aman dengan virus, nggak mungkin kena virus lagi. Tapi di mode aman dia cuma bisa diajak untuk ngetik, kalau nggak salah gitu. Lah sama manusia itu ketika beban hidupnya banyak, terus dia udah nggak bisa menemukan solusi jalan hidupnya, kemungkinannya 2, bunuh diri atau Gila. Nah gila itu artinya dia masuk safe mode kayak komputer tadi. Dia jadi kebal sama semua virus, tapi dia terbatas, dia tidak bisa dikaryakan. Dia tidak bisa dikaryakan. Jadi kami sharing juga dengan beberapa dokter syaraf ya, dokter kejiwaan. Orang gila itu produksi endorfinnya tinggi. Endorfin itu apa? Endorfin itu adalah hormon di mana ketika itu terproduksi kita jadi tahan sakit, kita jadi bahagia, kita jadi senang. Contoh nih ya, ada orang yang jatuh cinta. Misal saya jatuh cinta sama istri saya dulu. Istri saya kan Jombang tuh. Oh iya. Saya rela itu. Saya rela untuk ke sana, pokoknya hujan badai ditembus gitu kan. Apapun terjadi demi DE. Kenapa mau? Ya karena ada rasa cinta itu tadi. Itu membuat endorfin saya meningkat sehingga saya tahan capek. Beda kalau saya ke sana nemui orang nggak penting, itu kan males banget gitu kan. Ya, sama ketika kita melakukan hal yang kita sukai, melakukan hobi kita, endorfin kita akan tinggi banget terproduksi. Misalnya nih orang mancing, itu kan cuma diem gini aja. Harusnya kalau nggak hobi mancing, dia diem gini aja udah gabut, stres. Iya. Tapi orang mancing, hobi mancing itu jam 7 pagi sampai jam 4 sore dia gini juga nggak akan bosen. Menikmati dia, karena endorfin itu tadi. Nah, di orang gila, endorfin ini terproduksi secara maksimal, banyak banget. Jadi orang gila itu bahagia selalu. Kalau mau bahagia, jadilah orang gila. Oh, nggak bilang begitu aku. Karena kan ada orang yang bilang gini Pak, wong edan ki bebas kok ya kan. Betul. Bebas berekspresi, mau gini mau gitu juga nggak apa-apa gitu kan ya. Masalahnya manusia yang paling mulia itu kan yang paling bermanfaat kepada orang lain. Iya. Sedangkan orang gila nggak ada manfaatnya. Oh iya. Sama kayak komputer itu tadi lah. Bedanya cuma di situ sebenarnya ya. Bedanya cuma di situ, dia nggak bisa dimanfaatkan. Ya dia bahagia, bener. Orang gila itu bahagia bener. Buktinya kami ketemu penyuluh di Mojosongo itu curhat gitu. Kok banyak orang gila ketika diwaraskan meninggal. Banyak orang gila yang diwaraskan meninggal. Karena ya gini, ketika dia waras, hormon endorfinnya sudah tidak berproduksi semaksimal saat dia gila. Oh begitu. Nah padahal itu virus, kuman, bakteri, penyakit itu kan nempel di dia. Akhirnya nyerang terus meninggal. Berarti kalau udah terlanjur jadi gila ya wes terlanjur aja gitu. Ya sebenarnya solusinya dibersihin dulu badannya, penyakit-penyakit yang nempel dipastikan hilang baru diwaraskan. Baru diwaraskan ya. Oh. Tapi di sini kita bukan untuk mengajak Anda untuk menjadi orang gila ya. Enggak gitu kan. Intinya kita harus bahagia apapun itu. Sekali lagi, kita panik boleh ya Pak ya. Panik boleh sama corona, tapi jangan sampai terpengaruh ke hati kita dan pikiran kita ya Pak ya.
Yang penting kita tetap jaga kesehatan, terus manut sama pemerintah, nggak usah pulang dulu yang lagi di perantauan ya Pak ya. Iya. Pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jangan nyepelek kayaknya Pak ya. Jangan nyepelek, betul. Oke Pak Arnold, ini nih banyak yang menyepelekan efek dari virus corona ya. Mereka tuh memilih lebih takut pada Tuhan daripada corona. Faktanya di Malaysia dan juga India, awal mula penyebaran virus corona justru terjadi saat kegiatan keagamaan seperti tablik akbar. Menurut Pak Arnold, di Indonesia bagaimana ini Pak? Apakah di tempat Bapak masih berjalan walaupun dari pemerintah sudah dicanangkan untuk tidak melakukan sholat Jumat di masjid dan sholat tarawih di masjid, tapi kita sholat tarawih di rumah saja, apakah masih ada atau gimana Pak? Jadi nah itu dia, iman itu harus dilandasi dengan ilmu. Iman harus dilandasi. Faktanya Nabi Muhammad sendiri, kalau kita bilang masalah agama ya, kebetulan saya Muslim, Nabi Muhammad sendiri bilang kalau di suatu daerah itu ada wabah, kamu jangan ke sana. Dan kalau di daerah kamu itu ada wabah, kamu jangan kemana-mana. Artinya apa? Itu sebenarnya konsep lockdown itu sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad. Oh. Ya, jadi Nabi Muhammad itu ngomong kalau di suatu daerah itu ada wabah, kamu jangan ke sana. Jangan ke sana. Karena nanti kamu ketularan. Ketularan. Sedangkan kalau di daerah kamu ada wabah, kamu jangan kemana-mana. Nanti kamu menulari kemana-mana. Oh, gitu. Terus ada juga hadis yang mengatakan jangan campur adukan yang sakit dengan yang sehat. Artinya itu kan udah tapi kan kita ilmu kita kurang gitu kan. Kita itu beragama ya pokoknya beriman, gaco beriman gitu kan. Akhirnya ya wis tetap sholat kena jebret gitu. Tetap tablik akbar ya akhirnya roboh juga. Karena tidak dilandasi oleh ilmu itu tadi. Kita itu kan tidak mungkin sebagai saya yang Muslim itu kan nggak mungkin lebih beriman dibanding Nabi Muhammad dibanding Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu salah satu bodyguardnya Nabi Muhammad, orang yang paling kuat lah ya secara fisik. Itu pun ketika mau pergi ke suatu daerah dan daerah itu ada wabah, beliau memilih untuk membatalkan perjalanannya. Terus ditanya sama sahabat yang lain, wahai Umar bin Khattab, apa kamu menolak takdir gitu kan? Kan ngomongnya akhirnya ke takdir gitu. Umar bin Khattab ngomongnya gini, jawabnya santai aja. Iya, aku menghindari satu takdir untuk ke takdir yang lain. Nah, artinya apa? Di sini juga harus ada ikhtiar kita, Mbak. Usaha kita, usaha yang benar, yang disertai dengan logika juga, harus main juga. Karena logika itu mau nggak mau kan memang sudah dikasih Tuhan biar kita bisa mikir gitu, mana yang harus kita lakukan, mana yang enggak. Nah itu jadi Umar bin Khattab. Dan satu lagi itu ada sahabat Nabi Muhammad juga yang ngomong wabah itu bagaikan api dan kamu itu bagaikan kayu bakarnya. Artinya kalau api itu tidak menemukan kayu bakar, dia akan mati dengan sendirinya. Makanya kalau ada wabah kamu berpencarlah ke gunung, ke hutan, ke yang lainnya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jadi self distance ya, social distance itu sudah beliau terapkan itu sebenarnya. Dan sebenarnya pemerintah juga tidak melarang untuk kita beribadah ya Pak ya. Cuman kan kita untuk sekarang ini untuk memutus penyebaran sebenarnya ya Pak ya. Betul. Karena kan kita nggak tahu bahwa kita tuh sehat, ternyata kita karir, ada virus yang menempel dan akhirnya kita bertemu dengan banyak orang dan akhirnya menulari banyak orang, begitu ya Pak ya? Iya. Dan berikutnya Pak, ini langsung ini yang paling ditunggu-tunggu. Apa nih? Hal-hal yang harus diperhatikan Pak untuk kesehatan mental selama corona. Yang pertama adalah tidak usah terlalu penasaran dengan berita corona. Karena udah banyak ya Pak. Karena udah banyak. Di TV ada, di radio ada, di HP ada. Di HP ada. Udah nggak usah cari itu. Kalau mau nyetel YouTube atau nyari website yang lucu-lucu aja, ya lucu-lucu aja. Terus itu jadi yang pertama alihkan pikiran kita sekuat mungkin, nggak usah peduli sama yang virus corona. Anggap aja corona ini nggak bahaya, selesai sebenarnya. Walaupun kita kena, nanti kita ikuti anjuran pemerintah. Misalnya kita kena loh ya, saya juga tidak menampik kalau diri saya juga rentan gitu kan, apalagi keliling-keliling. Nah itu dengan kita melakukan karantina mandiri, terus makanan bergizi, jaga kebersihan, insya Allah bakal sembuh dengan sendirinya. Karena corona ini tetap kami meyakini dia self
limiting disease, artinya dia sebenarnya bisa sembuh sendiri. Kayak virus flu babi H1N1, itu kan akhirnya nggak ada vaksinnya. Tapi sekarang kita kebal, misalnya nih kita di salah satu podcastnya Deddy Corbuzier itu disebutkan bahwa kalau kita itu flu sekarang, kita kena flu, itu sebenarnya H1N1 yang dulu. Oh. Tapi kita sekarang sudah kebal. Jadi kayak flu musiman. Harapannya corona besok itu ya kayak gitu. Jadi flu musiman, flu biasa. Nah, itu. Jadi yang tidak harus ditakuti ya Pak ya. Tidak harus ditakuti gitu kan. Nah, jadi yang pertama adalah itu stop untuk kepo soal corona. Untuk kepo, ikuti anjuran pemerintah dan Domanuto itu tadi. Domanuto ya. Domanuto itu tadi. Kedua itu tok sih. Dan yang paling penting dari semuanya ini adalah hati yang gembira itu adalah obat. Jadi apapun yang Anda rasakan sekarang ini, walaupun lagi banyak masalah, bingung besok mau harus seperti apa, besok mau makan apa, keluarga mau dikasih apa, yang penting kita harus tetap bahagia ya Pak ya. Tetap bahagia. Tetap bahagia, stop untuk kepo soal corona, karena Anda nggak perlu mencari lagi, berita tuh sudah banyak banget ya Pak ya. Iya. Nah itu kan tentang itu ya, dampak secara fisik dan psikis. Sebenarnya kalau dampak sosial, disinilah ini kami baru merumuskan, disinilah letak rumah ibadah berperan sebenarnya. Rumah ibadah itu kan punya infak, punya kalau gereja punya yang namanya ya pokoknya dana sumbangan gitu ya Pak, ada perpuluhan. Nah itu jangan biarkan menumpuk. Jangan biarkan menumpuk, saldo itu kita manfaatkan untuk bantuan sosial. Sementara pemerintah masih menyiapkan, disinilah rumah ibadah berperan sebenarnya. Entah itu gereja, entah itu masjid, pura, dan lain sebagainya. Pasti punya dana, itu manfaatkan untuk sosial. Membantu yang lagi kena gitu. Dampak ataupun secara langsung dan tidak langsung ya Pak. Ya, karena saya sebel juga waktu kemarin ke masjid. Satu masjid itu ngelihat laporan infaknya banyak banget sekian juta. Padahal masyarakat di sana ada yang ya nggak kerja, jadi nggak kerja selama corona. Inilah sebenarnya rumah ibadah bisa menunjukkan eksistensinya dia, menunjukkan kebermanfaatannya dia. Oh jadi apa yang kita kumpulkan selama ini loh waktunya. Timingnya sekarang gitu ya maksudnya Pak ya? Iya betul. Jangan cuma digunakan untuk kebersihan. Terus, pokoknya perawatan oke, tapi disinilah sekarang masyarakat membutuhkan dana tersebut. Bahkan pemerintah pun juga sudah mulai ya Pak, maksudnya seharusnya dana yang dialokasikan untuk yang lain sekarang dipangkas untuk semua penanganan COVID-19. Dengar-dengar ASN itu mau dipotong gajinya 50% ya. Kita tunggu saja rilisnya nanti Pak. Seperti apa, apakah memang itu benar terrealisasi atau enggak, kita tunggu saja rilisnya nanti ya Pak ya. Oke Pak Arnold, mungkin ini yang terakhir ya, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa yang lagi ngeliatin kita sekarang ini. Sekali lagi, pesan yang paling mendasar untuk teman-teman yang lagi nonton, apa untuk menanggapi virus corona ini Pak? Kita boleh tidak takut, tapi kita ya jangan nyepelekan, jangan sombong, karena tetap bagaimanapun ini virus lain dengan virus-virus yang pernah kita temui dulu. Orang tua itu saya tanya dulu, pernah nggak kayak gini gitu. Jawaban mereka nggak pernah. Berarti ini memang virus yang baru, tapi bagaimanapun kita sudah dilengkapi oleh antibodi yang itu bisa melawan semua penyakit. Tinggal bagaimana kita memanage pikiran kita agar di satu sisi kita tidak panik, tapi di satu sisi kita tetap waspada, tetap tenang, dan tidak menyepelekan. Luar biasa banget, tepuk tangan sih. Tepuk tangan kita sendiri ya, nanti ada imaging sound-nya ya. Terima kasih Pak Arnold untuk waktunya, semoga keluarganya selalu diberikan kesehatan. Amin. Terus setelah ini nanti bakal banyak yang calling Bapak, Pak bisa dong ke rumah ini, ada yang perlu dihipnoterapi. Siapa tahu nanti saya juga butuh ya Pak. Pokoknya sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah ngeliatin juga. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, jadi jangan sakiti hatimu, bikinlah hatimu senang, pasti virus itu gak akan mau nempel di tempat kamu. Hey, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini jika Anda menyukai program ini, dan bagikan juga ya kepada orang-orang yang Anda kasih seperti keluarga, teman, ataupun saudara. Terima kasih sudah menyaksikan channel Laman Bebas bersama dengan saya, Yona. Salam.